Selamat pagi, salam dan bahagia. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala UPTD SMP Negeri 6 Kupang Barat, Bapak Hanok Elrianus Niti. Tujuan wawancara pagi ini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak. Mohon izin saya mengganggu waktunya sebentar. Oh tidak apa-apa, silakan. Saya ingin mewawancarai Bapak, mengajukan beberapa pertanyaan hubungan dengan pengambilan keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama Bapak, mohon izin. Ya. Mungkin Bapak di sekolah ini, mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh baik, terima kasih. Kasus-kasus seperti ini sering kali terjadi di sekolah. Ya. Dan biasanya saya mengidentifikasi situasi dilema etika atau rujukan moral ini dengan memerhatikan pertentangan nilai, dampak pada murid atau peserta didik, Ya. konsultasi dengan tim guru, dan beracuan pada kode etik profesional guru. Ya. Hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan yang saya ambil pada murid dan memastikan kebijakan sekolah selaras dengan prinsip-prinsip etika itu sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangannya Bapak setelah untuk dalam hal mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan etika, dilema etika dan rujukan moral. Mungkin saya ke pertanyaan kedua Bapak. Ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih. Ketika saya dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, di situ biasanya saya akan melakukan pertemuan dengan guru, komite, atau pihak-pihak lainnya. Biasanya kami melakukan diskusi secara terbuka untuk melihat manfaat dan risiko dari setiap pilihan atau opsi. Keputusan yang diambil itu biasanya berdasarkan mufakat bersama dengan berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Pertanyaan berikut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi sebuah dilema etika? Langkah-langkah yang saya gunakan dalam menghadapi sebuah masalah dilema etika, pertama saya bersama komunitas sekolah akan mengumpulkan semua informasi yang relevan terkait kasus yang dihadapi. Selanjutnya kami akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid atau peserta didik. Nah, setelah itu saya bersama tim guru dan staf atau semua yang ada di sekolah, kami akan sama-sama berdiskusi
secara terbuka untuk mengemukakan argumen dari masing-masing guru Ya. dan keputusan diambil secara kolaboratif dengan berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang ditetapkan. Seperti itu. Baik. Baik Bapak, ini Bapak sudah melakukan langkah-langkah yang benar. Bapak sudah mengidentifikasi, kemudian Bapak mencari sumber permasalahannya, kemudian mendiskusikan Ya, untuk ya. mendapatkan solusi. Ya. Baik, luar biasa. Saya ke pertanyaan berikut Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dan yang berhubungan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang terjadi terkait masalah yang ada di sekolah, biasanya sangat bergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat bersama antara saya dan tim guru dan semua staf sekolah. Kami menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, komite, orang tua, atau bahkan warga masyarakat, atau bahkan pihak pemerintah desa, pendekatan itu berhasil dengan berdiskusi secara terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam. Kami dapat mencapai keputusan yang bisa lebih baik. Baik Bapak. Bapak, ini saya mencatat ada beberapa tindakan yang Bapak anggap paling efektif dan hasilnya sangat memuaskan ketika dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika. Saya ke pertanyaan berikut Bapak. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangan-tantangan? Tantangan utama dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada masalah dilema etika adalah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sekolah secara keseluruhan. Jadi kami mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan itu adalah untuk kebaikan bersama dan harus sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Kami juga berusaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa keputusan bisa lebih adil dan berimbang. Ya, Seperti itu. Jadi dalam hal pengambilan keputusan ini memang kepentingan umum lebih tinggi dari kepentingan pribadi Bapak ya? Baik. Ya. Saya ke pertanyaan berikut Bapak. Apakah mungkin Bapak memiliki sebuah tata kala atau aturan atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ketika terjadi di sekolah? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu atau Bapak punya jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Biasanya kami tidak memiliki jadwal tetap untuk menyelesaikan keputusan atau masalah, karena setiap masalah yang ada terjadi pada
setiap saat Iya. langsung diselesaikan. Iya. Untuk menyelesaikan kasus tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin. Iya. Tetapi juga harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan walaupun terjadi pada saat itu harus berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik Bapak. Jadi ketika terjadi masalah di sekolah, Bapak langsung menyelesaikan ya. Pertanyaan berikut Bapak, adakah mungkin Bapak di sekolah ini sosok seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam hal mengambil keputusan? Dia membantu begitu. Dalam proses pengambilan keputusan biasanya melibatkan tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman, atau bahkan saya biasanya berkonsultasi dengan teman kepala sekolah yang saya anggap punya pengalaman yang banyak dalam masalah seperti ini. Terkadang saya juga melakukan konsultasi dengan dinas P&K atau juga bahkan dengan orang tua murid yang terlibat dalam kasus tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Berarti Bapak melakukan banyak konsultasi dengan pihak-pihak terkait ya Bapak untuk membantu Bapak dalam hal pengambilan keputusan. Kita di pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak temukan pembelajaran apa yang Bapak petik, Bapak ambil, Bapak dapat dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika. Baik, dari pengalaman dalam menghadapi dilema etika telah mengajarkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid atau peserta didik. Pembelajaran utama yang saya peroleh adalah bahwa dalam mengambil keputusan harus fokus pada kepentingan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Beberapa pertanyaan Bapak jawab sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada sekolah ini. Dan demikian Bapak, wawancara kita sudah selesai. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah memberikan kesempatan untuk menerima saya dan melakukan wawancara ini. Baik, sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Demikian hasil wawancara saya bersama Kepala UPTD SMP Negeri 6 Kupang Barat, Bapak Hanok Erianus Niti. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.